Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah, jumpa lagi dengan Ustazah Wiwin. Apa kabarnya anak-anak Ustazah hari ini? Ustazah berharap anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, pada materi kali ini kita belajar di tema 2, selalu berhemat energi. Pada subtema 1, sumber daya alam dan pemanfaatannya, muatan pelajarannya yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak Ustazah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu nantinya siswa dapat menjelaskan sumber daya alam dan siswa dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam di daerah sekitar dan dampak buruknya bagi lingkungan. Kita masuk ke pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam kekal. Maksudnya adalah sumber daya yang tidak akan habis jika kita gunakan, seperti matahari dan panasnya. Kemudian ada angin yang senantiasa berhembus. Dan yang ketiga itu ada air yang senantiasa mengalir untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maksudnya sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat untuk pulih kembali. Seperti contohnya adalah hewan ternak, tanaman seperti sayuran, dan tanaman-tanaman perkebunan. Sumber daya alam yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya sumber daya yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis dan tidak bisa dipulihkan kembali. Nah, ini contohnya minyak bumi. Ada barang-barang tambang seperti emas, biji besi, aluminium dan sebagainya. Dan di sini ada pasir. Di negara kita tercinta, Indonesia, banyak sekali pemanfaatan sumber daya alam yang bisa kita rasakan, yaitu misalnya yang ada di laut dan di darat. Kalau di lautan itu bisa kita ambil manfaatnya berupa ikan yang bisa kita konsumsi, udang, cumi, dan lain-lain. Selain untuk dikonsumsi, ada juga beberapa ikan yang dijadikan ikan hias. Nah, kalau di daratan kita memanfaatkan hasil tanahnya seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman-tanaman perkebunan yang banyak manfaatnya. Selain manfaat yang banyak, sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik juga dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan akan merusak alam karena menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Misalnya, penggunaan kayu berlebihan akan menyebabkan penggundulan dan kerusakan hutan. Yang kedua, dampak buruknya adalah banyak terjadi bencana alam. Pada gilirannya, kerusakan alam akibat penggunaan sumber daya alam secara berlebihan akan berakibat bencana alam, misalnya penggundulan dan kerusakan hutan, menyebabkan peresapan air tanah terganggu dan menyebabkan terjadinya banjir serta tanah longsor. Dampak buruk yang ketiga yaitu punahnya flora dan fauna. Pemanfaatan sumber daya berupa hewan dan tanaman secara berlebihan akan menyebabkan kepunahan. Dan ini sangat berdampak tidak baik bagi lingkungan. Dan yang keempat, dampak buruknya
Timbul gangguan kesehatan. Penggunaan sumber daya alam secara berlebihan akan menyebabkan polusi yang mengganggu kesehatan manusia. Misalnya pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas menyebabkan polusi udara yang dapat memicu iritasi mata, gangguan pernafasan, dan kanker. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, sumber daya alam sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam kekal, yang kedua, sumber daya alam dapat diperbaharui, dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kesimpulan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam di laut seperti ikan, udang, cumi-cumi, kemudian pemanfaatan di daratan seperti padi, teh, cabai, sayuran, dan lain-lain. Dan yang keempat, dampak buruk dari pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan diantaranya kerusakan lingkungan, bencana alam, punahnya flora dan fauna, dan terganggunya kesehatan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.